Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Seksi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara melaksanakan pelatihan konseling pemberian makan untuk bayi dan anak. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga gizi puskesmas dan pemegang program anak di puskesmas untuk kompeten dalam penanganan pola makan pada bayi dan anak. Tapi sasarannya adalah sasaran 1000 HPK, yaitu mulai ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Adapun pesertanya adalah pemegang program gizi dan pemegang program anak di puskesmas. Untuk kali ini kita mengadakan pelatihan konseling PMBA itu dari tanggal 13 sampai 17 Juni 2022 bertempat di Hotel Singgasana. Jumlah peserta secara keseluruhan, karena ini kita lakukan secara bertahap dan pelatihannya adalah pelatihan yang terakreditasi oleh BPSDM Pusat. Narasumber MOT fasilitator kita ambil dari Bapelkes dan tim fasilitator gabungan dari Bapelkes, Dinas Kesehatan, dan Poltekkes Kaltim. Peserta terdiri dari 24 orang dari 21 puskesmas. Adapun peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan PMBA tahap pertama itu tidak kita ikutkan lagi. Kalau di puskesmas misalnya ada 2 orang petugas, maka kita ambil, karena ada pergantian petugas, maka kita ambil petugas yang belum pernah dilatih konseling PMBA. Salah satu syarat sebagai peserta pelatihan ini adalah peserta pernah mengikuti pelatihan konseling menyusui atau sebagai konselor ASI. Yang kedua, peserta pernah mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta pernah mengikuti orientasi pemberian makan bagi bayi dan anak. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini merupakan metode yang aktif partisipatoris. Jadi, selain peserta mendapatkan materi dari ceramah dari fasilitator, kegiatan juga dilakukan secara aktif melalui permainan, diskusi, role play, simulasi, dan ada praktek lapangan, bagaimana konseling, bagaimana menyiapkan menu sesuai dengan umur dari bayi atau balita atau ibu hamil yang menjadi sasaran dari konseling PMBA tersebut. Selanjutnya, setelah peserta dinyatakan lulus dalam pelatihan ini, tidak secara langsung mendapatkan sertifikat sebagai pengakuan bahwa peserta itu sudah lolos mengikuti pelatihan PMBA. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu setelah mengikuti pelatihan, peserta harus praktek konseling dengan sasaran secara langsung, dan nanti hasil konselingnya, hasil kegiatan mereka dikirimkan ke tim fasilitator dalam bentuk video. Nah, kalau fasilitator sudah menganggap ini sudah memenuhi syarat, maka peserta dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pernah mengikuti pelatihan PMBA. Pemberian makan bagi bayi dan anak merupakan salah satu intervensi spesifik yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan permasalahan gizi. Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga anak usia 2 tahun merupakan syarat mutlak, dan itu kunci keberhasilan kualitas tumbuh kembang anak di masa mendatang. Cegah stunting itu penting. Pelatihan PMBA ini sangat banyak manfaatnya di masyarakat. Karena sekarang banyak dari bayi, balita itu yang stunting ya.
Jadi dengan adanya PMBA ini kita bisa mengajarkan kepada masyarakat nantinya itu bagaimana sih caranya agar anak dan anak dari mereka itu bagaimana caranya biar tidak stunting. Jadi diberi makan makanan tambahan yang benar, kemudian cara mengolahnya yang benar dan sebagainya seperti itu. Sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang susah sekali untuk memberi makan anak-anaknya, terutama pada bayi yang di bawah 2 tahun seperti itu ya. Jadi dengan pelatihan ini nanti diharapkan ahli-ahli gizi kita tuh bisa mengkonseling ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita seperti itu. Pelatihan ini dalam rangka salah satunya untuk mendukung ya program pemerintah dalam mengatasi stunting kedepannya itu, sehingga diharapkan dengan kita mampu memberikan konseling pemberian makan bayi dan anak dengan maksimal, nanti petugas kesehatannya bisa membantu percepatan program penurunan stunting terutama di wilayah Kutai Kartanegara gitu ya Pak ya. Kemudian kita harapannya juga melalui pelatihan oleh tenaga kesehatan di wilayah Kutai Kartanegara ini nanti bisa menjadi agen gitu ya, agen perubahan yang bisa diterapkan di masyarakat langsung. Untuk ilmu yang sudah didapatkan dalam pelatihan ini kemudian nanti bisa diturunkan gitu kepada kader-kader yang nanti langsung akan bertemu dengan masyarakat seperti itu Pak. Jadi harapannya sih mudah-mudahan melalui nakesnya dulu hingga nanti sampai kepada kader dan betul-betul bisa sampai ke ibu balita.